Nanti kita sama-sama buat kesepakatan kelasnya hal-hal yang positif, sehingga nanti kalau sudah menjadi sebuah hal yang positif, nanti akan menjadi budaya, menimbulkan budaya yang positif, ya, ada budaya positif. Kira-kira, nah nanti kesepakatan apa saja yang akan kita tentukan di kelas 6A ini, ya. Nanti Bapak bagikan ya ini, nanti dibagikan, silakan tulis menurut kalian nilai-nilai kebajikan apa yang harus ada di kelas kita. Paham tidak? Tahu nilai-nilai kebajikan? Tahu, yaitu apa? Apa nilai-nilai kebajikan? Oh, tidak boleh bermain bola di kelas. Jadi perbuatan baik. Silakan tuliskan saja ya. Cukup satu aja, nanti ditempel di depan, ya. Nanti ditempel di depan masing-masing ke depan. Baik, ini Bapak bagikan ya. Ya, bagikan nanti bikin kita keyakinan kelas. Tulis ya, sama pulpen. Silahkan tulis perbuatan apa saja, nilai-nilai kebajikan apa saja, tulis saja. Apa? Sama? Apa? Yang dua buka aja satu. Sudah apa? Ya. Bapak nanti buat di sini budaya positif ya. Budaya simpan di mana? Menurut Firman itu maksudnya ke hal yang mana? Ya, boleh. Terima kasih ya. Ayo, Haji, boleh? Atau ini? Ayo. Boleh. Maksudnya ke mana? Ya, terima kasih. Ayo. Warna teknik semua ya? Gak apa-apa. Warna rekalanya tutup semua. Nah, terus boleh.
tanggung jawab atau misalkan apa disiplin, taat pada aturan atau apa? Kira-kira kalau tidak boleh main kelas, tidak boleh main bola di kelas, tapi maksudnya apa? Berarti harus apa berarti? Maksudnya kepada kedisiplinan. Keyakinan kelas yang pertama kita buat disiplin ya, harus disiplin. Nah, ini harus disiplin. Tapi disiplin di sini berarti kalian kalau main bola harus di lapang, tidak boleh di kelas ini. Tidak boleh membuli orang lain, berarti harus saling menghormati. Nah, harus saling menghormati. Bagus gimana? Harus saling menghormati. Nah, ini kalimat positifnya. Harus saling menghormati dan menghargai. Ya, dan menghargai. Tidak boleh membuli sama, tidak boleh bermain bola, tidak boleh main bola. Boleh makan dan minum setelah guru menjelaskan. Berarti ini kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Berarti taat harus apa? Taat peraturan. Taat pada peraturan. Taat pada peraturan. Tidak boleh main bola, tidak boleh berbuli, tidak boleh berlarian, sama ya. Nah, yang tidak piket didenda. Berarti ini harus apa yo? Berarti kalau kita harus piket berarti apa? Bertanggung jawab. Berarti ini keyakinan kelasnya harus bertanggung jawab ya. Tidak boleh duduk di meja juga, sama harus disiplin berarti ya. Tidak boleh. Yang tidak piket harus apa? Membayar denda. Boleh makan di kelas asalkan buang sampah pada tempatnya. Nah, ini buang sampah harus pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Kira-kira di situ sudah sering menghormati, taat pada peraturan, masuk tidak? Maksudnya pada taat pada peraturan ya. Tidak boleh ngobrol di kelas. Nah, berarti apa? Harus apa? Kira-kira ayo apa? Keyakinan kelasnya. Ada yang tahu? Coba, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kalau tidak boleh ngobrol di kelas, berarti keyakinan kelas yang diyakininya apa? Hah? Apa? Jangan takut salah. Ngobrolnya harus di luar, jadi tidak boleh di dalam kelas. Harus disesuaikan ya. Kalau waktunya guru sedang menjelaskan atau sedang menerangkan, kita harus apa? Memperhatikan dan menyimak dengan baik. Itu berarti apa? Maksudnya kemana ini? Kira-kira? Taat pada peraturan. Bisa. Harus saling menghormati dan menghargai, masuk tidak? Masuk. Berarti kan ketika guru sedang menerangkan, harus menghargai guru, harus menghormati guru. Contohnya saja ketika kalian berdiskusi. Nah, ketika kalian berdiskusi, ada yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi siap dipimpin, siap memimpin. Ketika ada orang yang sedang berbicara, didengarkan, ya, didengarkan. Tidak boleh apa? Saling apa? Ngobrol, tidak boleh, apalagi saling memek, itu nggak boleh ya. Ini tidak boleh membuli sama, tidak boleh main kelas sama. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa lagi yang mau diterapkan di sini? Contoh apa? Berdoa sebelum kegiatan dimulai, ya. Berdoa sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Terus apalagi ketika mau masuk kelas, kesepakatan kelasnya baris. Berarti baris itu masuk keyakinan kelasnya apa? Harus, ada yang tahu? Harus tertib. Nah, tertib. Antri itu masuknya kepada tertib ya. Paham? Nah, jadi ini dari keyakinan
kita laksanakan bersama-sama secara apa? Ini harus secara bertanggung jawab. Apa saja yang menjadi keyakinan kelas kita? Disiplin, harus saling menghormati dan menghargai. Ada lagi kira-kira yang harus disepakati? Tidak cukup ini? Ya, kalau cukup sudah, ya kalau sudah paham, marilah kita sama-sama laksanakan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah jadi keyakinan kelas kita ya. Untuk kesepakatan kita buatkan tanda tangan secara bersama-sama di karton ini ya, untuk memenuhi rasa tanggung jawab kita semua. Nah, silakan secara tertib kalian menandatangani di karton ini. Silakan dari mulai siapa namanya? Kanti ya, Kanti dulu ya. Silakan tanda tangan. Ayo semua seperti itu. Barisan paling kanan. Di mana ini? Sini saja boleh. Ya boleh tanda tangan. Bertiga. Ya udah. Sudah tahu. Wah, bagus sekali tanda tangannya ini. Ya udah, ya tanda tangan. Terima kasih ya. Ya bagus, terus tanda tangan. Bagus terus, ya tanda tangan. Barisan sebelahnya. Ayo terus barisan ini. Silakan tanda tangan. Boleh di sini, boleh di sana. Di mana saja terserah kalian mau di mana. Ini bentuk kesepakatan kita bersama ya. Sambil kalian belajar untuk membuat tanda tangan. Nanti kan kalau ujian bisa ada tanda tangan. Belajar. Sekarang ini bisa belajar buat tanda. Ya. Ayo barisan ini. Ayo boleh. Ini ayo. Tulis ya, boleh tanda tangan di mana saja. Oh, tulisnya semua. Ayo, tulis sudah. Ayo sekarang siapa namanya? Bapak. Sini apa? Ya udah, semuanya sudah bertanda tangan ke depan. Nah, ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab tentang keyakinan kelas di kelas kita ya. Bapak harapkan semuanya taat dan patuh kepada keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Siap? Terima kasih kalau sudah siap. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya sehingga nanti akan menghasilkan budaya positif di kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang kelas ini. Ibu Bapak, tahu ini siapa di gambar ini? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ini siapa Ki Hajar Dewantara? Siapa yang tahu? Tokoh Ya, pendidikan. tokoh pendidikan Indonesia. Ini banyak sekali pemikir-pemikir Ki Hajar Dewantara di dalam pendidikan kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan ada sesi berbagi
Bapak, nama saya Ren Hidayat. Nah, ini pendidikan, saya dulu masuk D2 UPI Bandung, S1 UPI Bandung, dan pengalaman mengajar saya ini sudah 2 kali, yaitu di guru sebagai guru SDN Sukamulya di Sumedang, dan sekarang bertugas di SD Arahan Cipanas Cianjur. Nah, kita bagaimana kita untuk menenangkan pikiran saja ya, kita ice breaking dulu ya. Nanti Ibu dan Bapak tolong perhatikan. Nah, nanti ini sebagai ice breaking saja. Coba nanti saya akan menyebutkan nama makanan. Misalkan ini ya, Ibu dan Bapak. Misalkan nama makanannya kangkung. Nah, akhiran hurufnya apa? Kangkung. G. Nah, silakan sekarang Pak G dari awalan huruf G, cari nama makanannya. Ayo. Makanan ya? Ya. Gandum. Nah, mau ke siapa? Coba. Berarti M ya? Ya, mau ke siapa dilemparnya? Mangga. Mangga. Bu Tuti lempar ke yang lain, bukan? Bu Rani. Apel. Mangga. Mangga. Mangga A, berarti dari A. Apel. Nah, Bu Tuti lempar ke siapa? Wifi. L. Lalap. Ya, boleh ke siapa? Bu Eva atau Bu Mirna? Ayo. Bengkuang. Ya, berapa terakhir G lagi? Gemlo. Nah, baik. Sekarang ini pertanyaan romantik tentang sesi budaya positif ini. Nanti saya akan bertanya kepada Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kira-kira setuju tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Ya. Terus kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nomor 1 tidak setuju, nomor 1. Nah, nanti ya kita diskusikan bersama-sama ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya, baik. Nah, ini topik materinya yaitu ada 6. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah praktik penggunaan restitusi. Ya, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, kira-kira di sini ada kegiatan kepalan tangan. Nah, ini di sini kita praktik lagi ya Ibu dan Bapak. Coba pahami dulu. Nah, ada A dan B, ada Anda dan teman Anda. Nah, sobeklah cari kertas. Nah, nanti berpasangan. Ada boleh berpasangan. Boleh berpasangan nanti. Ada yang bawa pulpen nggak? Ada. Bawa dulu pulpennya. Bawa pensil. Ya, ini silakan untuk yang memegang kertas nanti tuliskan benda yang menurut Anda berharga. Nah, tuliskan salah satu benda yang menurut Anda berharga. Ya, tuliskan. Nanti boleh tuliskan aja. Nah, nanti kalau sudah coba kertasnya digenggam. Ayo digenggam aja, digenggam. Boleh diracek, oke boleh. Ayo boleh. Nah, digenggam. Nah, teman yang satunya yang sebagai partnernya genggam dulu Ibu. Udah. Nah, coba yang teman yang B-nya yaitu mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Ayo, coba itu boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh diancam, boleh. Silakan mau dibuka atau tidak, atau ibu berdekatan aja. Boleh. Coba boleh. Waktunya 1 menit ya. Boleh dibuka atau tidak, silahkan. Coba buka ya, jangan. Ayo boleh bujuk. Sudah? Nah, coba acukan tangannya siapa yang dibuka. Ini bisa dibuka. Kenapa Bu Rani boleh membuka? Karena dia mengancam Pak. Mengancam. Boleh tidak Bu? Akan memberikan hadiah Pak. Akan memberikan hadiah. Dikasih. Ya, tidak dikasih ya. Jadi setiap orang sebetulnya tidak bisa mengontrol orang lain ya. Ya, ini di sini ya nanti ada
Nah, di sini. Nah, ini tentang materi disiplin positif. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol itu diri sendiri. Itu mau dikasihkan mau tidak itu bergantung kepada dirinya sendiri. Ya, jadi mana disiplin berarti kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nanti ada semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, baik perbuatan baik, perbuatan salah itu sebetulnya ada tujuannya, ya. Tujuan yang hendak dicapainya. Nanti ada teori motivasi perbuatan tersebut. Apakah motivasinya berbuat sesuatu itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai sendiri atau sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini faktor ekstrinsik itu ada dua, ya, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sebetulnya ini jangan dipakai sebetulnya, ya. Ini yang bagus itu harus ada perbuatan itu motivasi intrinsik. Nah, nanti ada 5 posisi kontrol kepada siswa. Ada sebagai penghukum, apakah sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah siswa itu, terus apakah sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, nanti kita bahas, ya. Terus tadi itu ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk melakukan sesuatu itu, untuk mencapai tujuan itu. Sebetulnya ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, ini yang pertama, apakah kebutuhan dasar bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan, ya. Ini perubahan paradigma. Ini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Tadi sudah dikatakan baik perbuatan baik atau perbuatan negatif, ya, perbuatan jahat. Yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, ya. Jadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ya, itu terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan model berpikir menang. Nah, ini disiplin. Pengertian disiplin itu ini dari mana? Berasal dari bahasa Latin. Ini tinggal dibaca saja di dan Bapak, ya. Ini lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang harus dijadikan, nanti harus diterapkan kepada peserta didik. Kita tahu kan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, perbuatan yang baik-baik, yang positif. Itu seperti apa? Sopan santun. Nah, itu harus diterapkan kepada peserta didik, ya. Itu nanti harus dijadikan jadi sebuah budaya yang baik. Kalau dijadikan sebuah budaya, pasti awalnya dari apa dulu? Kebiasaan dulu. Nanti kebiasaan akan menjadi sebuah karakter, nanti karakter akan menjadi sebuah budaya, ya, gitu kan. Tapi kalau sekarang nilai kebajikan yang sedang booming sekali di era pendidikan sekarang, kurikulum merdeka, yaitu untuk supaya siswa ini sesuai dengan belajar Pancasila. Apa saja itu? Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, Ya, terus? mandiri, benar bisnis, Ya, ini harus diterapkan kepada siswa, ya. Nanti percayalah kepada ibu dan bapak. Nanti ini yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini teori tadi sekilas sudah dijelaskan. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, ini motivasi eksternal, perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini sebetulnya jangan sampai motivasi tersebut ada di diri anak. Jadi anak berbuat sesuatu itu karena takut dihukum, itu salah, ya. Tetapi yang kedua, misalkan anak melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Nanti ketika anak tidak diberikan penghargaan dan imbalan, nanti perbuatannya tidak dilaksanakan seperti itu. Tapi kita harus membangkitkan motivasi anak itu lewat motivasi yang ketiga, yaitu internal. Adanya kesadaran diri kepada anak. Ini menjadikan sebuah keyakinan pada diri anak berbuat seperti itu. Jadi bukan menghindari hukuman atau karena penghargaan, tetapi sudah menjadi keyakinan memiliki nilai pada diri anak tersebut. Nah, ini selanjutnya, ya, ini menurut pemahaman menurut Hajar Dewantara, mereka itu artinya
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ada kesadaran Dari diri sendiri. diri sendiri. Baik, terima kasih. Yang kedua, ini didukung oleh penghargaan. Nah, ini pengaruhnya jangka pendek atau jangka panjang, nanti bisa saja anak berbuat lagi ya seperti itu kalau diberikan hukuman atau penghargaan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif sebetulnya ya, dan penghargaan akan merusak hubungan. Nanti ada iri dengki kepada orang yang bisa ada kecemburuan ya. Nanti dihukum oleh penghargaan juga, ini bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki itu ada rasa empati, kepedulian, ada rasa tanggung jawab. Nah, kita cepat saja ya. Ini ada hukuman, ada konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman ada sanksi ya, sanksi. Nah, sekarang mas sebetulnya harus diterapkan adalah misalkan konsekuensi. Jadi nanti ada kesepakatan dulu kepada siswa ya. Nah, jadi ada kesepakatan dulu. Nanti bagaimana caranya nanti di keyakinan kelas. Nah, nanti ada hukuman, itu identitas gagal sebetulnya. Kalau hukuman, anak diberikan hukuman itu sebetulnya merasa gagal jadi anak, dan itu akan mempengaruhi perkembangan anak juga ya, bisa terkena mentalnya. Coba ini aja. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan bagi anak misalkan ya. Kalau membuat tidak nyaman juga bagi anak, nanti korban ketidakadilan, anak menjadi tidak tersakiti, anak akan tersakiti, terus ada perilaku pasif agresif. Nah, nanti sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini tinggal dibaca saja. Nanti ini ada konsekuensi. Ini yang paling utama itu nanti kita belajar tentang restitusi. Itu restitusi apa ya? Ini lanjut saja, apa itu restitusi? Nah, ini tinggal baca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu prosesnya kolaboratif, artinya gotong royong, kerjasama, itu dengan terlibat guru-guru yang lain juga, sehingga ada kesepahaman gitu ya, untuk mencapai tujuan yang mulia. Jadi tapi tidak menyakiti. Kalau misalkan anak berbuat salah itu tidak merasa bersalah, tapi jadi adanya tadi menang-menang gitu ya. Nanti ini ciri-ciri restitusi: memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, itu dijelaskan ya. Jadi restitusi itu fokusnya pada solusi. Lanjut ada yang keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas untuk mencapai budaya positif itu diawali dulu dari ini. Ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti sebetulnya bisa diterapkan kesepakatan kelas dulu di kelas ibu dan bapak. Nanti sudah kesepakatan kelas, nanti ada keyakinan kelas, ada berubah jadi lingkungan positif, dan nanti menjadi budaya yang positif. Nah, ini lanjut aja ya. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kelas ya. Ini salah satu aksi nyata di kelas saya. Mungkin nanti kita berdiskusi dengan anak-anak. Salah satu kesepakatan kelasnya, kita tanyakan aja langsung kepada siswa, apakah menjaga kebersihan kelas, kita sepakat untuk menjaga kebersihan kelas. Nanti terus saling menolong, saling menghargai, menghormati dan menghargai, sepakat tidak? Sepakat. Jadi ada kesepakatan dulu, ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nanti anak juga akan bisa menjawab dengan apa ya. Jadi sehingga nanti diharapkan perbuatan-perbuatan positif atau nilai-nilai kebajikan akan tertanam pada diri siswa ya, kalau sudah tertib aktif dalam pembelajaran, karena anak juga akan merasa yakin bahwa perbuatan seperti itu baik. Ya, ini kegiatan ini bisa lewat saja dalam cara-cara untuk membuat keyakinan gitu. Nah, ini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya anak itu merasa yakin harus tanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab mengembalikan lagi buku ke tempatnya. Jadi yang dituju itu nilai kebajikan, tanggung jawab. Tidak mengganggu orang lain. Ini peraturan ini. Nanti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kalau ini untuk keyakinan kelas bisa dibuatkan secara positif ya, secara positif ininya. Jadi kalau ini kan peraturan dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas berarti kalimatnya kalimat positif. Nah, misalkan dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya untuk keselamatan, misalkan itu ya. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya
untuk kesehatan gitu ya. Itu ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, ini untuk bertahan hidup. Jadi anak berbuat sesuatu itu, misalkan melakukan perbuatan itu, mungkin saja kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Salah satu contohnya, bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup perlu makan ini. Misalkan perlu makan, anak mencuri itu, karena perlu makan misalkan itu. Berarti kebutuhan hidupnya ada yang tidak terpenuhi. Ada yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima, misalkan dicuekan di kelasnya. Nah, itu berarti ketika anak berbuat nakal itu karena tidak diakui di kelasnya, misalkan itu seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, identifikasi dulu anak berbuat menjadi ada sebuah masalah itu karena apa? Apakah kebutuhan hidupnya, bertahan hidupnya, kasih sayangnya, nanti kesenangannya, misalkan tidak kurang refreshing misalkan gitu ya, gitu. Atau kebebasannya kurang bebas, merasa bebas, atau nanti biasanya kebutuhan dasar manusia yang kelima itu perlu penguasaan. Nah, adanya kekuasaan biasanya itu ya. Ini salah satu contoh saja. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang menyanyi. Jadi kebutuhannya apa? Kebutuhannya kesenangan ya. Jadi biasanya kita dimarahi ketika anak sedang belajar bernyanyi, padahal anak itu butuh kesenangan. Jadi seperti itu. Nanti sebetulnya bisa diarahkan. Itu bisa diarahkan. Contohnya lagi yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa? Perhatian saya ya. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi? Kebebasan ya maksudnya. Tadi ada 5 apa? Kebebasan ya. Aku sembal gambarku tidak rapi, malah ibu guruku nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhannya bisa dilihat itu apa? Power kan dia Power ya. itu di depan kelas. Jadi pingin semacam ini ya disanjung gitu. Oh iya. Ya, power. Nah, ini yang kelima, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru untuk mengatasi masalah siswa. Ada sebagai penghukum. Apa guru itu sebagai posisi guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau yang sebagai manajer. Nah, ini yang 2 ini harusnya jangan dilakukan ya. Harus jangan dilakukan sebagai penghukum karena nanti akan berakibat kepada siswanya ya. Jadi kalau kita menghukum siswa itu akan berakibat yang kurang baik kepada siswanya. Ini yang bisa diterapkan itu kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan idealnya sebagai manajer. Contohnya ini ya, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, kan ini sebagai penghukum ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau karena apa. Jadi anak itu merasa bersalah, jadi nanti kurang percaya diri kepada anaknya. Nah, tapi kalau kita sebagai teman, kita tanyakan dulu alasannya kenapa berbuat seperti itu. Kalau sebagai pemantau itu ada konsekuensi dari awal kan sudah ada konsekuensi. Kalau anak berbuat seperti itu nanti akan sanksinya seperti ini. Itu kan sudah ada konsekuensinya. Nah, kalau manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjut saja. Ini segitiga restitusi, ini penerapan segitiga restitusi. Ini kalau ada masalah kepada anak, nah sebetulnya yang saya dapatkan itu harus menggunakan segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan dulu identitas. Jadi kita bertanya dulu kepada anak, misalkan anak melakukan kesalahan, misalkan menghardik temannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu kan? Jadi anak tidak merasa begitu bersalah lah, gitu. Jadi atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi nanti validasi kebutuhan tadi, kebutuhan yang kenapa anak berbuat seperti itu. Nah, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan sesuatu seperti itu. Nah, karena misalkan kurang rasa kasih sayang, misalkan kan itu nanti anak menjawab ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalkan anak itu karena kurang kasih sayang, Bu, saya perlu perhatian yang lebih, nanti bisa dijawab ya. Jadi atau ditanya lagi nilai-nilai keyakinan di dalam kelas apakah sesuai dengan nilai keyakinan yang kamu yakini, atau terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu kan bisa ditanya
tanyakan. Jadi ini contohnya ya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah dan lain sebagainya. Untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu ya. Udah, ini berbagi cerita praktik baik dan diskusi. Udah, terima kasih. Atas ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.